Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat Anda semuanya yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar di 96 pinjol legal. Ya, ingat 96 pinjol legal yang sekarang namanya bukan pinjol lagi, Pindar. Ya, itu sudah diganti sejak akhir 2024, namanya menjadi pinjaman daring, Pindar sebutannya. Anda yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar di 96 Pindar resmi dari OJK, Anda simain ini baik-baik, jangan Anda skip juga. Kalau benar-benar Anda menyatakan tidak mampu, menyatakan tidak sanggup lagi membayar. Ya, saya berharap jangan ada yang men-skip. Tolong disimain dulu, jangan fokus pada judulnya. Jangan Anda lihat judulnya mau seperti apapun, yang penting isinya. Karena saya perhatikan sampai detik ini tindakan-tindakan bodoh selalu dilakukan teman-teman semuanya. Pemikiran-pemikiran gila itu masih bersilih berganti muncul kepada diri Anda. Padahal ini jelas-jelas merugikan diri Anda. Ya, tapi sebelumnya yang belum mensupport boleh disupport. Telat bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, di PHK, tidak ada uang lagi. Ya, pekerjaan sudah tidak ada lagi, pemasukan sudah tidak memungkinkan lagi. Gali lubang tutup lubang sudah capek. Di 96 Pindar resmi. Apa yang harus dilakukan, Bang? Perbaiki isi kepalamu gitu. Ya. Perbaiki caramu berpikir. Tidak mampu problemnya karena apa? Problemnya ketika tidak mampu karena masalahnya uang. Ya, terus buat apa itu yang Anda cari? Aman, ada DC atau tidak? Menghapus data, menghilang, backup data, cari galbay dengan cara yang aman, itu buat apa? Padahal konsepnya hari ini duit gak ada. Kalau duit gak ada, tinggal berhenti bayar. Ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, terima tidak terima, uang Anda tidak ada, berhenti bayar adalah jalan yang terbaik. Gali lubang tutup lubang, udah capek kan? Semakin Anda gali, semakin besar hutang-hutang ini. Semakin Anda cari talangan dana, semakin luas hutang-hutang yang terjadi. Ya, tinggal berhenti bayar, apa susahnya? Ya, buat apa tuh mencari aman? Buat apa tuh mencari ada DC atau tidak? Ya, buat apa tuh mencari hal-hal yang nggak penting? Sementara yang lebih penting hari ini, bagaimana Anda mencari uang yang tidak ada ini menjadi ada. Cuma di sana problemnya. Ya, kenapa Anda tambah-tambah gitu loh? Anda tahu sendiri, kalau Anda tidak berhenti bayar, di tengah situasi Anda telat bayar, yang terjadi apa? Gali lubang tutup lubang. Ini berbahaya. Ya. Anda memaksakan menggadaikan aset-aset yang ada. Penggadaian sama aja dengan gali lubang. Berbahaya juga. Oh, Anda mencari jasa galbay yang aman. Lebih berbahaya lagi masuk dalam penipuan. Anda mencari jasa backup data, jasa hapus data. Lebih parah lagi. Ya memang lebih tepatnya hari ini berhenti bayar. Sudah berhenti, Bang. Tapi takutnya ada DC datang ke rumah. Kenali rasa takut. Apa yang menyebabkan kamu begitu ketakutan? Apa yang menyebabkan kamu begitu kecemasan? Biasanya kan karena tidak jujur kan? Karena ketidaksiapan Anda menampung takdir hari ini. Ya, percaya aja sama diri Anda. Fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan kok. Cari waktunya yang paling tepat, yang paling pas, jujur sama orang tua Anda. Jujur sama keluarga Anda. Ini menyelamatkan. Daripada gali lubang tutup lubang. Gak ada. Ya. Itu makin gila itu. Saya juga baru-baru ini mendapatkan satu keluarga juga gitu loh. Terdiri dari kakaknya, adiknya, dan adiknya lagi. Bahkan sampai ke anaknya. Gila gitu. Hanya semata karena takut. Takut dikunjungi. Dari mana dia dapat bahasa dikunjungi? Iya, dari telepon tadi. Dari WhatsApp tadi. Setiap hari kerjanya hanya menerjemahkan kata yang disampaikan oleh debt collector. Padahal masalah kita bukan di sana. Masalah kita cuma satu, uang kita tidak ada. Harusnya PR-nya, bagaimana uang yang tidak ada ini menjadi ada. Ini PR kita gitu loh. Bukan kita memikirkan hal-hal yang tidak penting. Ngapain kita memikirkan hal-hal tidak penting? Emang kalau ada DC yang ke rumah, terus ketika itu duit kita ada? Enggak. Emang kalau galbay ini disebut tidak aman, terus duit kita ada? Ya enggak.
Jadi mau aman, mau tidak aman, mau ada DC, tidak ada DC, masalahnya uang kita nggak ada. Ya, kita mau ngapain? Di luar dari bekerja kita mau ngapain? Bisa apa gitu loh. Bisa bersandiwara, hidupmu yang mungkin capek. Semakin kamu bohongi permasalahan ini, semakin lelah hidupmu gitu. Tinggal berhenti bayar kok. Apa risikonya? By checking. Apa dampak ke depannya? Nggak bisa berhutang. Ya, nggak bisa berhutang masih ketakutan juga. Nggak bisa lagi berhutang buat ke depan, Anda masih takut. Harusnya bersyukur gitu loh. Ya, kalau kamu tidak bisa lagi berhutang buat ke depannya, kamu bersyukur menandakan Tuhan masih sayang samamu. Kalau kita berhutang, hidup ini nggak ada yang bagus, nggak ada yang aman. Ya, hutang itu paling enak dicicil 2 bulan atau 3 bulan. Bulan keempat, bulan kelima, pemasukan berkurang. Ingat, rezeki itu misteri loh. Yang namanya ansuran itu sudah dipastikan tanggal berapanya. Tapi rezeki tidak ada yang bisa memastikan. Ya, jadi rasa saya teman-teman semuanya, sudahilah. Jangan ditambah-tambah lagi beban-beban yang tidak penting dalam hidup Anda. Rasa saya dengan Anda terjebak pinjol aja, ini sudah sangat luar biasa loh. Sudah berapa banyak duit yang Anda habiskan hanya untuk berpikir hal-hal yang tidak penting. Ya, bahkan yang untuk Anda makan pagi sore aja nggak ada, tapi Anda masih sibuk mencari aman. Ya, untuk menyambung hidup aja sudah nggak ada, masih sibuk mencari DC datang ke rumah. Nggak penting persoalan itu. Sekarang bagaimana Anda dengan gentleman menghadapi ini semuanya? Ya, hari ini Anda kenali penyebab Anda tidak membayar di pinjol apa. Berulang kali saya sampaikan, cari tahu teman-teman semuanya, cari tahu apa yang menyebabkan Anda tidak membayar. Tidak mampukah atau tidak mau? Ini berbeda loh. Kalau tidak mampu benar-benar fakta hidup. Kita toleh kanan kiri, muka belakang, atas bawah semuanya, nggak ada lagi. Sudah bekerja mati-matian, duit nggak ada. Ya, Nawa itu ingin menyelesaikan, uangnya nggak ada. Kita dipaksa bang untuk melunasi, uangnya nggak ada. Berarti masalahnya karena uang berarti tidak mampu bayar. Berbeda dengan tidak mau. Ada juga orang yang tidak mau bayar. Ya, dia ada uang, dia lengkap semuanya, tapi dia nggak mau bayar. Mungkin dia ikut dengan komplotan si perampok online, memang sengaja profesi dia menjebol pinjol ini habis itu mencari aman, atau mereka ogah karena mulut sampah dari debt collector. Banyak alasan pemicu kenapa orang tidak mau bayar. Ini harus dikenali teman-teman semuanya. Penyebabnya apa? Tidak mampu atau tidak mau? Kalau Anda menentukan sih tidak mampu bang, ya sudah. Berarti kalau tidak mampu, perkara kita uangnya benar-benar tidak ada. Sekarang PR-nya, kalau kita hanya menyerah, duit kita nggak ada nih. Bagaimana dengan hidup kita ke depannya? Ya, hidup ini perlu diperjuangkan. Walaupun duit Anda tidak ada hari ini, bukan berarti Anda berhenti bekerja. Bukan berarti Anda berhenti berusaha. Tetap Anda bekerja, tetap Anda berusaha. Anda masih punya hidup dan punya masa depan. Ya, saya perhatikan teman-teman seakan-akan tidak mempunyai masa depan lagi gitu. Seakan-akan lebih mementingkan ini benar atau tidak, aman atau tidak, ini bagaimana dan segala. Ini sibuk semuanya menerjemahkan. Ini sudah nggak benar teman-temanku. Ya, jadi saya berharap dengan video yang sesingkat ini, teman-teman bisa berpikir lebih luas lagi bagaimana Anda menyelamatkan diri Anda untuk jangka panjang. Sudahilah gitu loh. Segala pikiran-pikiran yang merugikan diri Anda. Hari ini sepakat, mulai besok berhenti semuanya. Berhenti gali lubang tutup lubang, berhenti gadaikan aset-aset yang ada, berhenti mencari aman, berhenti mencari ada DC atau tidak. Yang kita cari ke depannya adalah bagaimana kita memperbaiki hidup yang sudah hancur gara-gara pinjol. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan diri Anda adalah Anda sendiri, orang lain gak bisa. Ya, ingat ya teman-teman semuanya, hidup ini perlu diperjuangkan. Yang berusaha aja tidak wajib berhasil, apalagi Anda hanya kerjanya tidak berusaha. Anda hanya sibuk berpikir tanpa diiringi dengan usaha yang jelas. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Galbay di 10 pinjol legal. Ya, kalau pinjolnya mungkin yang itu aja teman-teman, tidak keluar dari kredit pintar, Easy Cash, ada pundi, dana cicil dari Aku Laku, habis itu kredivo, es pinjam,
dan lain sebagainya. Karena itu pinjol-pinjol yang selalu familiar untuk dipinjam oleh teman-teman kita. Yang jadi pertanyaan dia adalah, bagaimana kalau kita tidak merespon telepon, WhatsApp, dan email, yang mana terkadang di dalam WhatsApp itu ada somasi yang disematkan, yang mana kop suratnya ada menyebutkan dari lawyer. Ya, apakah berbahaya, Bang? Apakah kita akan diproses ke jalur hukum? Ya, dan habis itu apa yang terjadi kalau seandainya nanti kita sudah berusaha tapi pada dasarnya duit juga tidak ada. Nah, saya mau bahas ini buat teman-teman semuanya karena sudah lama saya tidak membahas bagaimana kalau Anda tidak merespon telepon, WhatsApp, dan email, padahal itu ada dokumen penting yang dikirim. Ya, nanti takutnya tiba-tiba kita didatangi polisi atau didatangi pihak pengadilan dan kita dibawa paksa atau diseret paksa. Benar nggak? Siapa yang berdrama seperti itu, teman-teman? Isi di dalam kolom komentar. Dan siapa yang mendapatkan ancaman juga seperti itu, boleh isi di dalam kolom komentar. Kira-kira itu dari pinjol mana Anda mendapatkannya, ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mensupport silahkan disupport dulu supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat. Silahkan. Berbicara telat bayar atau bahkan sampai gagal bayar, ya, karena memang benar-benar sudah tidak mampu, benar-benar sudah tidak sanggup, kita apa boleh buat. Kita sudah berusaha nih, toleh kanan kiri muka belakang semuanya sudah kita lakukan, ya, bahkan nggak tanggung-tanggung. Ada yang menggadaikan aset-aset mereka, menjual aset-aset yang ada, alhasil hutang ini tidak lunas juga. Sampailah kita pada titik di mana keadaan benar-benar sudah tidak bisa lagi. Uang tidak ada, aset yang mau dijual nggak ada lagi, aset yang mau digadaikan nggak ada lagi, gali lubang tutup lubang sudah tidak bisa. Lubang yang mau digali sudah nggak ada. Pinjam tetangga, tetangga sudah angkat tangan. Pinjam sama pinjol tidak ada yang bisa cair. Mencari ke teman-teman, teman-teman pun sudah menjauh. Apa terakhirnya? Terakhir, mau tidak mau, kita berada di titik kita harus berhenti. Nah, ketika berhenti bayar, ada kendala yang terjadi. Apa kendalanya? Kita ditelepon berulang-ulang kali. Ya, bahkan ditelepon secara terus-menerus. Kita di WhatsApp setiap hari. Bahkan WhatsAppnya nggak tanggung-tanggung. Itu banyak nomor yang silih berganti setiap hari hadir di nomor telepon kita. Kita di email setiap hari. Ini menimbulkan kebingungan dari teman-teman semuanya. Kalau ini tidak direspon teleponnya, apakah nanti berbahaya? Berbahaya contoh, apakah dia nanti bisa menghubungi di luar dari kontak darurat? Atau mereka bisa mengarah ke tempat kerja saya sekarang? Karena tempat kerja saya ini adalah sumber penghasilan satu-satunya untuk saya bertahan hidup. Ada yang bertanya seperti itu. Dan kalau saya tidak merespon telepon ini juga, apakah saya akan dihadapkan dengan pidana? Apakah saya akan dihadapkan dengan proses hukum? Oke, teman-teman, saya paham kepanikan Anda semuanya soal telepon. Saya berulang kali menyampaikan, telepon tidak bisa kita anggap remeh. Telepon ini adalah sumber masalah, memicu kepanikan dan kesetresan. Ya, saya berulang kali menyampaikan sama Anda. Gara-gara telepon inilah aset Anda habis. Gara-gara telepon inilah hutang Anda menjadi besar. Gara-gara telepon inilah Anda nekat melakukan tindakan yang merugikan diri Anda. Kok bisa? Ya, karena kepanikan tadi. Anda kalau sudah berhadapan dengan pinjol, menyatakan telat bayar, menyatakan tidak mampu bayar, ketika Anda berkomunikasi lewat telepon, pinjol, debt collector, bukan hanya melakukan penagihan, tapi juga melakukan penekanan. Ya, kalau iya teman-teman yang mengalami telat bayar itu bermental baja, berpemikiran luas. Kalau mentalnya tidak baik-baik saja, apa yang akan terjadi? Ya, banyak hal yang akan terjadi. Mungkin dia bisa nekat untuk mengakhiri hidup, mungkin dia bisa nekat untuk melakukan tindakan pidana, bahkan dia bisa nekat untuk gali lubang tutup lubang. Jadi kalau teman-teman menyampaikan sama saya atau bertanya sama saya, bagaimana kalau kita tidak merespon telepon? Ya nggak ada masalah. Ya, karena tidak ada diwajibkan ketika kita mau minjam pinjol, begitu Anda telat, Anda wajib mengangkat telepon kami. Ada perjanjian seperti itu? Nggak ada. Kenapa orang-orang tidak mau merespon telepon? Ada alasannya.
Kalau selama ini debt collector menelpon kita, hanya menanyakan apa yang sedang terjadi sih kita nggak ada masalah. Tapi yang terjadi, telepon mereka gunakan untuk mencaci maki. Bukan hanya untuk bertanya bagaimana kondisi kita, kenapa belum melakukan pembayaran. Itulah yang terjadi. Kenapa orang-orang tidak mau lagi mengangkat telepon atau takut mengangkat telepon, tidak siap kuping dia mendengar caci maki dan hinaan. Ya, jadi nggak ada masalah. Dengan Anda tidak mengangkat telepon, nggak ada masalah teman-teman semuanya. Anda lebih menyelamatkan diri Anda. Karena kalau diangkat teleponnya, keadaan kita tidak baik-baik saja. Pemikiran yang semulanya tenang, kita bisa fokus jadi tidak tenang. Jadi malah tidak karuan. Untuk menyelamatkan pemikiran itu, memang sudah tepat Anda tidak merespon telepon mereka. Bahkan, kalau Anda mau, ganti aja nomornya. Ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah tentang WhatsApp. WhatsApp sama-sama kita tahu. Apa yang terjadi kalau kita sudah telat bayar? Apa yang terjadi kalau WhatsApp ini kita biarkan untuk aktif? Segala macam bentuk ya masuk di sana. Bahkan sesuai yang ditanyakan teman-teman tadi, ada sampai dengan somasi yang dikirimkan. Ya. Bagaimana kalau ini tidak saya respon tentang somasi mereka gitu loh. Apakah ini akan berdampak serius? Karena di dalam somasi itu saya perhatikan ada nama-nama dari sebuah penasihat hukum ya, atau kantor penasihat hukum. Itu nggak ada masalah teman-teman. Ya, sehebat apapun bahasa yang mereka gunakan, di bawahnya tersemat selesaikan tagihan Anda. Pertanyaan saya, ya, tanpa adanya dari somasi itu, kalau ada duit Anda mungkin sudah diselesaikan. Masalahnya hari ini kita mendatangkan uang dari mana? Aset nggak ada yang mau dijual. Mau gali lubang lagi nggak ada lagi. Mau pinjam tetangga, tetangga nyerah. Pinjam sama teman-teman, teman-teman sudah menjauh. Nggak ada lagi. Ya, jadi soal somasi itu hanya menyampaikan kapan Anda membayar tagihan. Hampir sama dengan telepon yang Anda terima. Ya, siapa yang melakukan itu? Yang melakukan ya jelas debt collector. Siapa lagi yang melakukan? Gak ada di luar itu yang melakukan. Walaupun label suratnya itu dari salah satu kantor penasihat hukum. Ya, tapi yang namanya somasi mengingatkan bahwasanya tagihan Anda belum terselesaikan. Hanya saja dipergunakan bahasa-bahasa hukum yang terkadang membuat Anda bingung. Ya, jadi rasa saya dua hal itu tidak perlu Anda terjemahkan. Dan Anda pun tidak perlu berpikir, wah nanti bang, kalau tidak saya respon tiba-tiba saya didatangi oleh pengadilan. Tiba-tiba saya didatangi oleh polisi. Nggak bisa tiba-tiba itu Anda pakai dalam dunia nyata. Ya, harusnya ketika Anda memikirkan hal buruk, tiba-tiba didatangi dengan polisi, tiba-tiba didatangi oleh pengadilan. Coba Anda pikirkan bagaimana kalau semua itu tidak terjadi. Betapa ruginya Anda. Sampai hari ini hanya sibuk berpikir, tapi Anda lupa bahwa hidup ini perlu diperjuangkan. Anda tidak berjuang sama sekali. Ya, Anda hanya berpikir, bagaimana kalau seandainya, apabila, seumpamanya, ini mau sampai kapan? Drama ini kita pakai. Ya, jelas-jelas fungsinya sama. Antara telepon dan WhatsApp fungsinya sama. Mereka sama-sama menagih. Bedanya di WhatsApp ada gambarnya. Itu aja kok bedanya. Ya, apakah somasi itu menunjukkan spesifik nama Anda? Enggak. Mereka kirim ke kebanyakan orang. Jadi ditulis satu, bisa dikirim ke semua nasabah yang macet. Semua nasabah yang telat bayar. Itu bukan jadi problem kita. Gak perlu juga Anda respon. Ya, kalau mental Anda tidak baik-baik saja. Oke, hal yang harusnya Anda lakukan hari ini adalah tetap bekerja, tetap berusaha. Begitu juga dengan email. Email hampir sama fungsinya dengan WhatsApp. Ya, jadi nggak ada teman-teman itu diwajibkan ketika telat bayar wajib merespon, nggak ada. Ya, yang ada dalam perjanjian itu kalau Anda sampai tidak membayar atau melampaui batas waktu yang ada, Anda dibebankan dengan denda, itu ada. Ya, atau nama Anda akan tercatat dalam skor kredit bermasalah, itu ada. Nggak ada perjanjiannya harus wajib angkat telepon, wajib
respon WhatsApp, nggak ada. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi 3 komunikasi tadi itu, kalau misalnya Anda tidak merespon, Anda tidak perlu memikirkan hal-hal yang merugikan diri Anda. Semakin Anda berpikir hal-hal yang merugikan diri Anda, semakin dekat Anda dengan kehancuran tadi. Makanya selamatkan pemikiran Anda, selamatkan diri Anda untuk memikirkan hal-hal positif, mana yang paling tepat untuk Anda pikirkan. Jadi yang nggak tepat nggak usah Anda pikirkan. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi, seringkali juga saya mendengar, kalau kita mengabaikan telepon, mengabaikan WhatsApp atau email, ini yang jadi sasaran kondar kita bahkan di luar kontak kita, di luar kontak darurat kita. Nggak ada hubungannya, teman-teman. Ya, tidak ada perjanjian yang seperti itu. Kalau mereka sempat menagih kepada kontak darurat, ini kesempatan yang bagus buat Anda. Apakah ada tertuang dalam aturan OJK? Begitu si nasabah tidak merespon, kontak darurat boleh kita tagih? Ada aturannya? Nggak ada. OJK menerangkan kok secara jelas dalam aturan, kontak darurat bukan sarana tempat menagih, hanya menanyakan keberadaan si debetur. Si debeturnya masih berada di rumah, apalagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau ada pinjol yang menagih ke kontak darurat Anda simpan buktinya. Oke. Apalagi dia sampai menagih di luar kontak darurat. Dari mana dia mendapatkan data Anda sementara akses mereka dibatasi? Cuman boleh mengakses camilan, kamera, mikrofon, lokasi. Apakah ada Anda mengizinkan untuk mengakses kontak? Apakah ada Anda mengizinkan untuk akses galeri dan log segala macam? Kalau ada, kata OJK itu ilegal. Walaupun yang Anda pinjam pinjol legal. Ya, jadi jangan tambah-tambah perumpamaan, jangan tambah-tambah seandainya, jangan tambah-tambah apabila. Sekarang ilmu pasti aja, teman-teman. Yang pasti duit kita tidak ada. Duit ini supaya ada kita bekerja dan berusaha. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak berusaha, dari mana datangnya? Hah? Diberi orang, nggak mungkin setiap hari orang ngantar ke rumah Anda. Ya, itu harus dipikirkan, teman-teman. Jadi sudahilah pemikiran-pemikiran yang tidak jelas ini, melangkahlah buat maju ke depannya. Ingat, galbay pinjol itu tidak seberapa, tapi kepanikan yang terjadi dalam pemikiran Anda ini luar biasa. Bahkan sampai orang berada pada titik di mana dia sudah lelah untuk hidup. Karena setiap hari kerjanya hanya berpikir, pemikiran dia buntu dan mentok. Ya, Anda tidak mendapatkan jalan yang terbaik. Akhirnya Anda berupaya, mati pun kayaknya jalan dan pilihan yang terbaik. Gak ada itu, teman. Ya, jalani aja. Semuanya pasti baik-baik saja kok. Badai itu pasti berlalu. Oke, teman-temanku. Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar. Jangan sampai gali lubang tutup lubang lagi. Ya, kalau soal Anda tidak mau merespon telepon, WhatsApp, dan email, itu tidak ada salahnya. Nggak ada yang salah dalam hal itu. Yang salah hanyalah cara berpikir Anda. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.